Mitra bisnis, lebih dari 1.300 hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia berencana melakukan cuti bersama pada 7 sampai 11 Oktober mendatang menuntut kenaikan gaji dan kesejahteraan hakim di Indonesia. Mereka mengaku penyesuaian gaji dan tunjangan mereka tidak mengalami perubahan dan penyesuaian selama 12 tahun terakhir, padahal tingkat inflasi terus naik. Untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan salah satu juru bicara dari Solidaritas Hakim Indonesia, Hakim Aulia Ali Reza. Pak Ali, dapat diterangkan sedikit Pak, mengenai alasan untuk melakukan aksi cuti bersama ini? Jadi latar belakang pergerakan ini, kenapa akhirnya muncul aksi Solidaritas Hakim Indonesia, itu berkaitan dengan tuntutan agar kesejahteraan hakim ini diperhatikan, dikarenakan payung hukum yang menjadi landasan pengaturan mengenai kesejahteraan hakim, yakni PP 94 tahun 2012, itu sudah 12 tahun tidak pernah dilakukan penyesuaian. Otomatis dulu mungkin nilai besaran tunjangan dan gaji yang diatur PP 94 2012 itu cukup atau bisa dibilang layak lah. Tapi kondisinya ketika 12 tahun tidak ada penyesuaian sama sekali, tentunya kondisi sekarang berbeda. Berdasarkan hitungan inflasi ini, kalau dari 2012 hingga 2024, tercatat inflasi ini sudah lebih dari 250% atau bahkan mencapai 300%. Jadi nominal di tahun 2012 itu sudah sangat jauh, dan ini sangat berpengaruh dengan pekerjaan hakim sehari-hari. Pekerjaan hakim sehari-hari ini memutus perkara, yang paling sering ini adalah ancaman intervensi finansial, baik suap dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, ini jadi karena tidak ada penyesuaian mengenai kesejahteraan tersebut, ini tentunya menjadi permasalahan bagi teman-teman hakim dalam mempertahankan benteng integritasnya, gitu. Nah, yang kedua, permasalahan lainnya adalah PP 94 2012 yang menjadi payung hukum dari penggajian dan pembayaran tunjangan hakim sendiri sebenarnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Jadi waktu itu pernah dilakukan uji material dan terhadap PP tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku, perlu dilakukan pengaturan yang sesuai dengan putusan dari PUM itu sendiri. Jadi permasalahan pertama itu mengenai PP 94 2012 yang besarannya sudah sangat tidak layak, tidak mengakomodir kebutuhan hakim di daerah, dan payung hukumnya sendiri sebenarnya sudah dibatalkan. Nah, kondisi lainnya adalah ada hak-hak hakim lainnya yang mungkin belum dilaksanakan atau belum ditunaikan, yang sebenarnya itu sangat berkaitan erat dengan tugas hakim sehari-hari. Seperti misalnya masalah keamanan. Keamanan ini sendiri, kami kan dalam sehari-hari bertugas itu memutus perkara, ada pihak yang saling berlawanan, tidak cuma perkara pidana tapi juga perkara perdata. Berbeda dengan lembaga lain, misalnya kayak kepolisian atau tentara atau mungkin kejaksaan, mereka punya pasukan atau mungkin punya satuan yang bisa diandalkan untuk mengamankan persidangan. Nah, hakim ini ya tidak ada pengamanan khusus seperti itu. Jadi ketika terjadi ada ancaman-ancaman keselamatan, yaitu hakim ya bagaimana caranya dia menghadapi sendiri dengan sumber daya yang sangat-sangat terbatas. Tercatat kan sebenarnya sudah banyak kasus ancaman-ancaman keamanan terhadap hakim, yang paling terkenal dulu kan pembunuhan salah satu hakim agung gitu ya. Nah, di daerah sendiri sebenarnya cukup banyak ancaman-ancaman keamanan terhadap hakim. Nah, ini yang belum diperhatikan sama pemerintah sampai hari ini. Kemudian juga ini terkait dengan permasalahan mengenai tunjangan rumah dinas dan lain sebagainya, ini yang belum sempat dibayarkan, yang perlu dilakukan penyesuaian lah. Termasuk juga teman-teman hakim yang berada atau ditugaskan di daerah 3T, Pak, di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Ini kompensasi terhadap hakim-hakim yang ditempatkan di 3T, ini dirasa masih kurang, masih belum bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Itu kurang lebih. Apakah ketika PP dibatalkan, tidak ada penggantinya? Dan apakah dengan rencana cuti ini, kenaikan tersebut dapat segera terlaksana? Nah, jadi ini pengaturannya bentuknya ini masih peraturan pemerintah, Pak. Peraturan pemerintah. Jadi untuk proses revisi ini sebenarnya jauh lebih mudah. Nah, terkait prosesnya jangka panjang atau enggak, ini berdasarkan informasi yang kami terima, proses revisi ini sebenarnya sudah berjalan lama. Dari sejak tahun lalu, ini sudah mulai digaungkan dan sudah berjalan. Nah, ini yang kenapa akhirnya kami sampai
memutuskan untuk melakukan aksi karena dirasa prosesnya masih sangat lambat gitu. Kami butuh kejelasan, apalagi ini kan mau berganti pemerintah, dikhawatirkan ketika berganti pemerintah, prosesnya akan berulang kembali gitu. Jadi diharapkan ini sebelum ini selesai, ini bisa harus diselesaikan gitu. Karena prosesnya bukan yang baru mulai, tapi sebenarnya sudah lama mulai gitu, sudah lama berjalan. Nah, ini minta segera disahkan, yang disahkan pun diminta agar sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar disahkan tapi nominalnya tidak sesuai dengan kelayakan yang wajar. Kayak sebagai contoh tadi kan disebutkan, ya kalau mengacu pada data inflasi sebenarnya dari tahun 2012 ke 2024, itu nilai inflasi itu hampir mencapai 300%. Atau kalau mengacu ke harga emas, di tahun 2012 harga emas itu masih 500, sekarang sudah hampir 1,4 gitu. Nah ini kira-kira kalaupun dilakukan penyesuaian, tuntutan kami juga agar penyesuaiannya itu dilakukan secara proporsional gitu Pak. Tapi sebelumnya sudah pernah menyuarakan hal ini ke lembaga lain tidak, Pak? Seperti Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial misalnya? Kondisinya kan karena kami di daerah dan kondisi kami juga terhambat masalah finansial, tentunya untuk datang ke Jakarta tuh merupakan satu effort yang sangat besar. Nah, effort inilah yang akhirnya kami putuskan di tanggal 7-11 untuk hakim-hakim yang hendak memperjuangkan haknya untuk mempergunakan hak cuti. Jadi mekanismenya besok juga. Kita menggunakan hak cuti, bukan bolos, bukan izin, untuk datang ke Jakarta dan dengan biaya sendiri. Gitu. Demikian salah satu juru bicara dari Solidaritas Hakim Indonesia, Hakim Aulia Ali Reza. Saya, Anto Wijaya.